Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Yang saya hormati Kepala Desa Kota Sarian yang mewakili, yang saya hormati seluruh sekretaris desa Kecamatan Banyuraden dan rekan-rekan kader KPM Kecamatan Banyuraden. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan pertemuan rutin kader pembangunan manusia tingkat Kecamatan Banyuraden pada bulan Mei. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan lafal basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, pengantar dari Ibu PLT Kasih Permas Kecamatan Banyuraden, Ibu Meika Tri Rahayu Ningsih, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukses Bedasari, yang terhormati Bapak Imanuddin, serta Bapak Ibu Sukses dan Bapak Ibu KPM, saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara pada siang hari ini. Siang-siang seperti ini, turun rapat gitu. Ini saya harus ngomong apa biar semangat gitu ya. Ini menghindar. Udah awalnya seperti ini. Mau disorting malah menghindar. Habis makan siang, kamu udah Viral. Oh belum. Di sini saya akan mengenalkan dulu ya. Saya Meika Tri Rahayu Ningsih, berhukum di Kecamatan Banyuraden itu. Untuk kasih kemasnya itu belum ada jabatan yang definitif, sehingga pertama selaku pimpinan tertinggi di Kecamatan Banyuraden menegaskan kepada saya untuk sebagai PLT Kasih Permas. Di Permas itu ternyata banyak banget yang urusannya. Saya tuh pertama, sebelumnya saya ngurusi tentang kepegawaian, sebelumnya juga kepegawaian. Jadi ini hal baru, ilmu baru yang sangat bagus ya. Saya belajar dengan Pak Imanuddin dan juga Bapak Ibu Sekdes dan juga Bapak Ibu KPM ya. KPM itu sendiri itu warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. KPM itu kan kader siap. Itu yang dikerjakan banyak Ibu. Mulai dari stunting, terus catin, ibu hamil, remaja juga ya. Terus kalau Bu, IDM, punya banyak ya. Dan itu harus dilaporkan Ibu. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Imanuddin materinya itu tentang stunting. Stunting itu kan sekarang lagi apa ya, booming banget ya. Dulu kayaknya ada stunting tapi nggak up jadinya. Oh sekarang malah banyak yang stunting seperti itu ya. Nah stunting ini dimulai dari catin ya. Catin dikasih dalam hati, dikasih pembekalan tentang pernikahan, perkawinan. Kemudian ada usia remaja itu juga
sekolah di SMP nih dikasih TTD tambah darah nih. Nah itu ada sekolah yang programnya itu mungkin di sekolah itu diwajibkan mungkin membawa bekal setiap hari Jumat, terus harus setelah makan bersama kemudian minum tablet tambah darah itu, atau ada yang dibawa pulang. Kadang itu kalau dibawa pulang seperti anak saya malah nggak diminum. Bilangnya jangan tablet tambah darah, ya mungkin cantik, tablet cantik gitu, agar kalau remaja putri itu kan nggak perlu pakai make up tapi sudah berseri-seri, darahnya itu ada darahnya, maksudnya sehat gitu ya, pipinya merona gitu, bibirnya merah, nggak usah pakai lip balm. Nah itu fungsi dari PTD. Kadang juga ada yang saya cerita dengan guru-guru itu, ada yang diminum terus nanti dikeluarin lagi. Nah itu mungkin. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu KPM di sini. Di sini tadi saya ngobrol sama Pak Iman Mudin, ternyata ada aplikasi namanya EHDW. EHDW itu Electronic Human Development Program atau EKPM gitu ya. EHDW itu kan ada pembangunan manusia. Gitu. Nah, itu di sini saya bisa melihat untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bageraden itu kan ada 12 desa. Saya bisa melihat di aplikasi ini, misalnya desa Karangsalamor, ini skor totalnya berapa. Kemudian ada sasaran itu ada remaja putri, calon pengantin, kemudian ada anak usia 0 sampai 59 bulan. Ini tuh udah rekod semuanya. Nah ini yang ikut siapa? Berarti yang ikut KPM memang. Terima kasih pada Bapak Ibu KPM yang sudah mengupdate nih. Jadi ini data terupdate. Nah untuk selanjutnya, saya rasa karena udah siang ya Bapak Ibu pasti suasananya sudah siang, waktunya istirahat. Saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meika Sri Rahayu. Untuk sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikutnya, diperkenankan untuk memperkenalkan diri PLD yang baru untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kutasari, yang saya hormati teman kakak saya PD Mas Iman, PD Boguraden, yang saya hormati PJ Ibu Meika, yang saya hormati teman-teman PKM dari beberapa rumah desa di Kecamatan Boguraden, KPM. Mohon maaf nama saya Eka Swandi. Saya kelahiran Purworejo, pindahan dari Purworejo, masuk ke Kecamatan Boguraden ini awal Januari kemarin, tapi karena menunggu penempatan dan administrasi akhirnya bulan Mei ini saya sudah resmi bertugas di Kecamatan Boguraden. Saya mengampung mendampingi 4 desa, yaitu Ketengan, Karangtengah, Kemutoklor, sama Karangsalamor. Nanti mohon kerjasama untuk ibu-ibu, bapak KPM untuk kerjasama apabila ada data-data yang saya butuhkan demi menunjang menunjang pendataan dan sebagainya. Saya mau kerjasamanya. Untuk tempat tinggal di sini saya di Desa Kebun Malang, Kecamatan Sumbang. Ibu istri di sini karena sebenarnya udah lama banget di Purworejo. Kalau di Purworejo sana sebenarnya
Pertemuan seperti ini tuh jarang. Baru di sini saya merasakan malah nggak ada. Di sana nggak ada. Di sini alhamdulillah ibu-ibu ada sangat aktif gitu. Saya ajari jumpa alhamdulillah semangatnya luar biasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Kutasari dalam hal ini diwakili oleh Sekdes Kutasari kepada beliau Bapak Udal Lukman Hakim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ibu Kasih Permas Kecamatan Batu Raden PLT dalam hal ini beserta rombongan, yang kami hormati rekan-rekan sekretaris desa se-Kecamatan Batu Raden, serta yang kami hormati dan saya banggakan juga PD dan PLT Kecamatan Batu Raden, dan yang tak lupa juga yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan KPM se-Kecamatan Batu Raden. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat bersilaturahim kebetulan di Desa Kutasari. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini seperti pertemuan sebelumnya senantiasa dibukakan cakrawala pengetahuan, dan yang jelas adalah adanya koordinasi kebaikan antara KPM, Sekdes dengan pendamping desa. Salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami atas nama pemerintah Desa Kutasari mengucapkan selamat datang di Desa Kutasari, selamat mengikuti kegiatan rakor atau pertemuan rutin KPM dengan pendamping desa dan Bapak Ibu Sekdes Kecamatan Batu Raden. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan hadirnya, langkah kakinya akan senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mungkin nanti juga kami harapkan, walaupun materi ini sudah pernah disampaikan kemarin, katanya ingin menyampaikan juga mengenai IDM gitu. Kami harapkan nanti seperti Desa Kutasari IDM-nya juga belum. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi sekian kalinya ini dapat menjadikan IDM di desa-desa se-Kecamatan Batu Raden segera selesai. Mungkin itu sekali lagi. Oh ya, mohon maaf juga barangkali atas keterlambatan waktu penyelenggaraan, kemudian juga kesalahan-kesalahan teknis yang ada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menjalankan atau melaksanakan pertemuan rutin ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udal Lukman Hakim. Untuk selanjutnya pengisian dari siang hari ini oleh Bapak Imanuddin STSCL, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli wa sallim Allahumma ahlini bil ilmi wa salini bil ilmi wa ahmina bil taqwa wa jamil bil afiyah bi rahmatika ya arhamar. Yang saya hormati PLT Kasih Permas seluruh kita, alhamdulillah kita bisa
untuk bareng-bareng membangun desa. Yang saya hormati Kepala Desa Basari atau Makili, dan saya terima kasih Mas Hakim yang telah menyediakan tempat diberikannya fasilitas. Yang saya hormati juga adalah seluruh KPM. Kami ini adalah didampingi oleh para admin desa yaitu sekretaris desa dan rekan-rekan PLT yang saya banggakan dan saya hormati pula. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan di sore hari ini. Terima kasih kemarin PMDS Papua sudah membuka ruang evaluasi kaitannya dengan bagaimana desa melakukan percepatan pelunasan stunting melalui rebuk rumah desa sehat. Mohon bagi desa-desa yang lain lakukan hal yang sama. Kalau nanti tahun ini karena belum dianggarkan, belum ada perencanaan, karena ini kegiatannya kan masuk di Airmax starting, maka tidak bisa masuk tahun ini. Karena kalau Airmax itu ditambahi orang oli, dikurangi orang oli. Jadi 1 tahun itu sudah komitmen desa menganggarkan dan menjalankan kegiatan itu. Moga-moga di tahun depan wajib ya. Karena apa? Kita punya tugas yang sama, yaitu bagaimana desa itu menjalankan mandatori Perpres 72 tahun 2021. Makanya di sini nanti saya akan menghantarkan kaitannya dengan desa membangun Indonesia. Kalau pemilu kan apa itu? Indonesia memanggil itu ya, Indonesia memanggil dari suruh ngoblos. Tapi kalau ini beda lagi. Desa membangun Indonesia. Nah, ini adalah percepatan lulus stunting di desa. Tadi pagi, terima kasih Mbak Ida informasinya. Tadi pagi bareng-bareng dengan Puskesmas 1 sebagai mitranya kita gitu ya, launching untuk penanganan makanan pembelian makanan tambahan. Nah, ini adalah bentuk intervensi yang sifatnya spesifik karena langsung mengena pada penerima manfaat. Dan kemarin Puskesmas 2 yang berjalan, tadi Puskesmas 1 ya. Nah, desa pun sama gitu ya. Kasusnya penanganan stunting enggak hanya PMT gitu ya, karena ada versi sensitif dan spesifik. Dan silakan Mas Eka di slide kedua gitu ya. Nanti sama Mas Hakim di-sharekan gitu ya materi ini buat teman-teman admin desa gitu ya, biar kita sama-sama belajar banter banget pemerintah ngurus luar biasa sih gitu ya. Hakikat dari pembangunan desa sekarang udah betul yang Undang-Undang 6, sekarang mau diganti pakai Undang-Undang 3 tahun 2024. Apa yang hubungan ke Mas yang mutu wajib. Siapa tahu ke depan itu adalah panjenengan yang jadi kepala desa. Iya, nggak ada orang yang tahu gitu ya. Iya. Sekarang yang kepala desa sekarang itu nambah 2 tahun, nah pas banget Bu Lilin gitu ya. Pas kebagian baru tahun, amin gitu. Iya, harus yakin. Kan kita nggak tahu. Ujung-ujung tahun 2029 Pak Syahrini jadi kepala desa, amin gitu. Itu nah, di sini kita harus ingat ya, pembangunan desa bicara tentang meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pelayanan publik, kemiskinan dan subjek pembangunan. Makanya apa? KPM itu iuran ilmunya berperan kaitannya dengan stunting, karena kita ketahui bersama gitu ya. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Kemarin kita di kecamatan bicara tentang dimensi pembangunan di desa. Nah, di antaranya adalah itu. Ada pembangunan, ada pemberdayaan sosial, pembinaan dan tata kelola pemerintahan. Nah, sekarang kita langsung
masuk pada bagian yang inti, yaitu satu adalah peningkatan pelayanan dasar. Nah ini, jadi ini sebelumnya ya Pak, biasa enak. Ini yang pertama, peningkatan pelayanan dasar. Ini harus tahu, KPM juga ngerti pelayanan dasar yang harus menjadi haknya desa, haknya masyarakat, tersedia oleh desa itu apa saja. Yang kedua adalah pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Sing orang dari PKD yang segera dari PKD, sing apik itu loh. Taman bacaan perpustakaan desa yang nggak bisa sing apik, mana pakai dana desa oleh kok. Itu harus biaya. Kok dana desa kan bisa buat tuku AC, taman bacaan PKD oleh ya oleh. Pengembangan potensi ekonomi lokal di desa, kayak daerah yang di atas itu ya, Motor Lor, Kansal Lor, Motor Kidul, gitu ya, Karangmangu, gitu, Ketenger, gitu, Tengah-Tengah, gitu ya. Tengah punya potensi baru yang dimaksimalkan. Lor. Terus pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Ini yang insya Allah besok pagi akan saya bahas. Kita lagi tren tentang kehutanan sosial. Hutan sosial yang memiliki kita dapat desa Tenang, Kemutulan, Karangmangu sama Karangsalam Lor. Kudu masih banyak kan. Itu bisa dimiliki persorangan, bisa dimiliki korporat. Persorangan KKM. Hutan masyarakatan minimal 2 hektar. Itu kontraknya berapa tahun? Kepengen kalau tanah ada 35 tahun, mas pindah beli mas hutannya oleh 6 hektar. 5 tahun. Nah kalau yang hutan desa HD itu pakai korporat. Contoh yang sekarang dimasukkan oleh kalau tempatnya Pak saya itu Panang Lestari apa ya? Panang Lestari. Kontraknya 5 tahun. 5 tahun nggak pakai terserah. Terserah siapa? Kelompok hutan KHPDK. Besok akan dibahas kaitannya dengan estetis dan desa. Besok kita bareng-bareng di ruang sahabat. Karena Pak saya punya tanggung jawab, saya punya Pak Desa yang ada PS-nya. Terus lanjut. Nah ini tata kelola pembangunan desa dan perdesaan. Nah, kan bingung. Gila. Ini kata orang apa? Ini makanya kita bareng-bareng. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten nanti masuk ke kecamatan. Naik ke bawah ataupun terus pembangunan pedesaan, pembangunan misalkan antar desa, kawasan. Contoh kalau di sekarang itu yang pedesaan adalah semua desa itu lingkar pegunungan apa ada di daerah ini ada macam kayak sabut gitu. Kita yaitu tadi yang pedesaan adalah untuk mengkonekkan hutan PS. Nah, nanti ya di RPJM desa. Nah ini kita bareng-bareng sebelumnya Bapak Ibu kata sekdes RPJM desa. Nanti kita 2 tahun loh ya konsentrasi nggak bareng-bareng memusyawarahkan, memusdeskan gawe RPJM desa tambahan 2 dari pula sama mandi apa tuh itu pentol betul perkata lain. Terus nanti arah kebijakannya yaitu SDG 1 sampai 6, 9, 12 sampai 15 sampai 18. Tentunya desa berketahanan pangan dan bebas stunting tahun 2030 lah, berarti kurang 6 tahun. 6 tahun maning kudu bebas stunting, karena anaknya stunting maning gitu ya. Di sini gitu ya SDG sebagai big data desa yang kemarin saya jelasin gitu ya, yang terintegrasi. Nah, nanti masuk dalam visi misinya Kades terpilih, aspirasi masyarakat desa, nanti masuk di RPJM desa, nanti diikat dalam sebuah RKP desa atau desa. Lanjut mas. Nah ini mandatorinya kita bisa lah stunting ya. Agar misalnya anak stunting misalnya pemerintah kan jadi punya mandat yang dimandatkan secara organik kepada KPM
KPM. Itu ada di Perpres 17 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting kepada desa. Itu tugasnya desa. Jadi ini usulnya begini, kegiatan ini mandatorinya ke desa. Ke desa sih jadi pelaku utama. Itu ada pasal 11, pasal 22, pasal 24 ya. Ya. Jadi bisa menjadi sebuah kajian baru dengan BPD. Bisa menjadi kajian baru dengan BINFAS, itu sama dan jajarannya, sama kondisi desa saya sendiri. Gimana caranya? Kita tarik ke pasal 11, 22 sama 23. Terus lanjut. Capaian percepatan penurunan stunting di desa dalam keseluruhannya ini ada 2 ya. Jadi gila-gila untuk desa PMP mani betul itu bagian dari intervensi yang sifatnya spesifik karena penerimanya langsung. Tapi itu ada sensitif masyarakat orang, misalnya bangun jalan, kembali untuk orang miskin, kembali sampai nggak punya jawaban dikasih. Kenapa? Dia bagian bagaimana sebuah intervensi sensitif di lingkungannya ya adanya penuntasan. Jadi apa? Nanti bisa semua warga penduduk Kasari yang membangun rumah wajib membangun jalan. Nanti sama Ida dibantu. Bukan dengan pengajuan IMB atau jabatan kan Mas Hakim orang di ACC. Apakah desa lain boleh kan? Ya boleh. Tapi ini betul-betul intervensi. Jadi kita semua adalah pemimpin yang penuh dengan menghasilkan inovasi. Terus lanjut terus. Strategi fasilitasi komunitas cantik di desa. Nah ini salah satunya ya. Strategi yang dikembangkan tentang mandatar Perpres 72. Nah ini. Kalau kita ada tagging ya, terus kan ada tagging yang coba kita. Kalau sekarang APP di situ ada taggingnya. Ada 22 tagging. Nah, 2 tagging. Kita lihat kalau yang tergantung kayak gini itu masuk ke tagging stunting. Nah, teknisnya apa? Tadi kita sesuaikan dari kode rekening. Contoh kegiatan sekarang sudah ada yang kemarin sudah selesaikan surat edaran MOU antara Mendesa dengan Perpustakaan Nasional itu terkait apabila desa akan melakukan sebuah perubahan kinerja KPDes untuk perpustakaan desa itu bisa dilakukan di dalam beberapa perubahan. Nah, contoh di sini adalah mengoptimalkan peran pelaku dan lembaga yang ada di desa. Nah, sebenarnya kan itu kan PKK gitu ya. Mari saya terima kasih di Pak Mijen, Pak Tarunanya, Bunda, kaitannya dengan BNN. BNN bisa menjadi sini gitu ya. Karena kan itu ada tenaga kerja. Ini harus dieksplor. Desa melakukan kegiatan yang berdampak pada penerima manfaat, masa wajib diekspor, dipublish gitu. Teman-teman baik. Kenapa? Sekarang sehebat apapun desa, kalau tidak ada sebuah promosi, artinya mempublik itu nggak perlu sekarang sudah susah. Pakai media TikTok, Facebook, pakai YouTube, pakai media internet gitu. Itu fungsinya, nggak usah takut. Kalau kita memberikan informasi itu betul, kita punya perlindungan gitu ya, ada kebebasan pers. Terus memfasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pengembangan kegiatan pencegahan, yaitu pemukiman, RTLH, gitu ya, air bersih, IPAL. Terus memperhatikan implementasi program nasional desa. Kalau desanya itu tidak sama, contoh di mana? Di Karangtengah ya Bu ya, tahun 2019 ya, Bu tahun itu berapa itu? Didampingi oleh Bapak Delegasi Provinsi memberikan banyak sekali jamban, hampir berlebih gitu ya, semua warganya. Mendorong penggunaan desa untuk mendukung program stunting. Nah, program stunting ini memang ini dana desa mulai di sini. Terus bina mobilisasi pendamping desa untuk pengembangan
saya, sama Ruti, sama Minto, sama Eka, sama Minto ini nanya memobilisasi. Artinya apa? Berikan kesempatan desa ekspor. Itu apa? Kita bisa tidak mobilisasi ini. Terus lanjut. Dukungan kebijakan. Nah, setiap tahun Kementerian Desa menerbitkan peraturan tentang prioritas pembangunan desa. Tentang sekarang prioritas pembangunan desanya itu ya adanya Permen Desa nomor 6 tahun 2020, perubahan Permen Desa nomor 11 tahun 2019, bahwa saat ini mulai kondisi pandemi yang kemarin ini. Yang kedua, Permen Desa 13 yang 7 untuk yang tahun 2024. Jadi 13 sama 7. Kalau 13 itu nanti tahun 2025 akan berubah 13 itu jadi nomor berapa pemanfaatan. Tapi yang nomor 7 itu pasti akan nonton terus, Mas. Nah ini ada percepatannya. Jadi proyek pembangunan nasional berjalan nanti ya apa lah ya kegiatan yang ada di kode rekeningnya desa. Makanya kayak Bu Nina, ternyata stunting itu tidak hanya ini gitu ya. Nah ini desa menginformasikan kepada KPM ternyata kegiatan itu bagian dari bagaimana tentang penjaga stunting. Terus Mas. Nah ini adalah pelaksanaan kegiatan penjaga stunting tahun 2022 ya, sudah lewat gitu ya. Karena kita bicara 23, 24. Ini adalah memerlukan integrasi antara desa dan kabupaten. Ini yang kadang-kadang kurang sinkron. Nah, contoh adalah pengadaan alat antropometri. Biasanya tentu tidak memiliki ini, maka tidak terdeteksi dengan peraturan daerah. Karena ini kan spesifik gitu ya. Ini pada kewenangannya Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain contohnya pada aksi 5 melakukan pembelian kepada KPM jadi wajib. Makanya panjenengan dikumpul setiap bulan dan insya Allah nanti kita setiap bulan bisa hadir untuk memantau progres-progres yang kita lakukan gitu. Terus kepada tim TPPS di desa. Nah, kalau kecamatan kan lebih konsultasi mengenai ke TPPS ya. TPPS tingkat desa, TPPS tingkat kecamatan karena diminta pakai hanya nanti kita bisa bersinergi. Terus lanjut terus. Ini adalah pelaksanaan dan bimbingan oleh Super Desa. Monggo sekarang ini sekalian nanti bisa ditaat kembali. Kita di sini ada dari kecamatan gitu ya, sebagai pembina dan pengawas terhadap wilayah di desa. Ini adalah fungsi-fungsi ataupun pelaksanaan di desa yang memerlukan kolaborasi peran antar pelaku dan bimbingan oleh Super Desa. Yaitu kecamatan dan desa, kecamatan dan jalannya. Terus lanjut. Di KPM ya, ini apa lah? Nggak usah dikembali lagi. Terus lanjut. Ini kelembagaan tim TP2S ini pun pernah dibahas. Ini udah tamat. Lanjut. Ini adalah penerapan berbasis pendampingan dan digitalisasi. Nah, ini yang kita bahas di hari alhamdulillah kita sama dia dan sudah sampaikan ke tim ini jadi Kemendes HDP-nya lebih dibuka. Memang ada pertanyaan, ini yang perlu kita patut disyukuri ya. Mungkin nggak merewen jadi HDP-nya nggak diisi, FSC tolong sekdes di fasilitas itu diklik. Nek ora duwe itu mumet, nek ora duwe sekolah itu mumet. Karena kayaknya ini kita PLK 1 kan menjadi persyaratan untuk dan tapi jangan berpikirkan, makanya seperti saya caranya awak tidak memenuhi kaidah regulasi itu dipenuhi. Makanya saya mohon kepada KPM musim penting dengan input data. Engkau kita tahu di hasilnya di Bu Ita Sada Trisani, oh ternyata ada progres. Seperti halnya Pak Sari progresnya USPW 1 esif 86% karena belum dibuat tidak. Itu kan contoh gitu ya. Tengah-tengah juga sama, dia belum input gitu. Ketahuan ya gitu. Sekarang salam loss, juga belum pernah input gitu ya. Ya tolong lah ya, kelas desa ini loh. Terus pengatur berbasis sistem deteksi dini untuk percepatan tindakan perbaikan tindakan itu kali yang di
BPS masuk bahas ada 51 ya punya kasus gitu sudah ditindaklanjuti. Terus pendampingan oleh TPP pada sekitar lapor pembangunan desa dengan visi pemberdayaan dan mengkonsolidasikan potensi lokal. Dari pagi saya buru-buru ke tempat rumah untuk melihat pembuatan makanan tambahan lokal. Ini. Nah saya kan ada perintah ini, saya ingin mengukurkan amanat saya. Terus lanjut. Pemantauan terpadu. Nah ini ada PPGBM, LCMIN, LHTW. Kalau LCMIN itu Rina, yang PPK itu pada apa? Karena saya harus belajar juga LCMIN untuk ibu hamil itu pemantauan itu ya. Ya pemantauan untuk ibu hamil itu nanti kapan-kapan Bu itu itu juga kalau berarti bisa LCMIN. Terus PPGBM sama gitu ya. Nanti masuk dalam konsolidasi kata mana yang bagiannya sebuah desa, mana yang bagiannya desa. Kata beliau Pak Rahmat memang waktu di Kabupaten Kecamatan itu ditayakan ya iyalah alon-alon Pak Bismillah. Ingat ya. Saat ini di desa masih terdapat beberapa sistem aplikasi yang itu perlu data-data yang dikumpulkan oleh aplikasi dapat digunakan dengan fasilitasi kecamatan. Nah, itu tadi Bu Ita menjadi artinya kecamatan untuk ya, jadi itu bisa terpantau. Kalau ditanya oleh Pak Sabun, ya, ada skor KD stunting tingkat kecamatan, betul aja berapa persen Bu Ita? Kita langsung bisa buka, bisa jawab. Ada rencana nggak? Ada. Oh perusahaan segini, ini sampai dengan bisa ketemu. Nanti setiap 3 bulan bisa diklik dan desanya bisa 2 kurung ya 1 bulan gitu ya. Selama 3 bulan dari desa tidak dilakukan penyelesaian ini. Data konsolidasi digunakan oleh OPD dan oleh desa untuk masing-masing kemudian sesuai dengan proporsi. Tadi misalnya OPD, PKPN, kecamatan, ini sebagai pelaporan ke atas untuk TPS di kecamatan, melaporkan ke TPS dan terus selanjutnya pelaporan konsolidasi COVID stunting di desa. Nah ini yang hari ini kita sudah karena ada indeks desa membangun kewajiban daripada KPM membantu desa untuk ngisi template dikumpulkan orang nanti lebih di tanggal 10 Juli ya Bu ya. Karena nanti PLD itu akan memfasilitasi sampai tanggal 10 Juli. Karena kalau 10 Juli sama PLD sama desa akan dikonsolidasikan. Mus ya. Tiba itu sudah misi. Kamera setelah diisi gitu. Oke dinikmati lah diskipin kira ya kurang, akeh ya kurang. Sing penting siapa kita masih diberikan kesempatan, ilmunya kita diberi tempat untuk berkembang. Ini yang perlu disyukuri. Masa iya anak desa itu mau kampung ini rasa keras itu, ya enggak? Ya sih ya. Iya, betul. Masuk kayak orang kebagian apa ya Allah. Nah itu ya. Oke, nah di sini pelaporannya ini dalam bentuk format scorecard yang terintegrasi dengan mekanisme pencairan ya, mekanisme pencairan dari desa biyen kowe nganggone Excel lah saiki 2024 dikur kowe nganggone scorecard yang tercetak dengan HDP. Masih banyak desa-desa di luar kabupaten
Kecamatan Batu-Raden itu nggak bisa nyetak TW 4. Nggak sisa siapa, nggak tahu TPP mendampingi. Nah itu KPKW nyaman, Putri, terus Tingkong, itu Eka, terus itu kan harus mendampingi. Jadi oleh TW 4, TW 1 sudah dapat. Terus nanti pelapor seperti ini menjadi persyaratan pencadaan desa tahap 2 bagi desa mandiri dan tahap 3 bagi desa reguler yang disampaikan dalam Omspan. Nah itu, nah terakhir dikembangkan dengan aplikasi HDW sebagai alat bantu desa di dalam memfasilitasi dan melakukan kegiatan stunting. Nah kebanyakan masalahnya yang dibutuhkan begini. Stabil apa nih? Harus stabil internetnya. Hingga saya mohon kepada desa, karena ini pelaporannya adalah tidak mengenal hari libur, kecuali dia kondisi maintenance gitu ya di aplikasi ini, maka kapasitasnya bisa mengikut dia tolong difasilitasi dengan paket data. Tapi ini udah tolong. Iya, KPM ya, bukan sangat gue. Ya kalau dia dimaksimalkan gitu. Jika tidak memungkinkan masih dapat secara manual lah, bagaimana pun sama alatnya. Ya lanjut. Kebutuhan dukungan kepada sahabat pengelola kegiatan kebutuhan samping adalah pada tahap perencanaan desa, terus pada tahap pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pembimbingan advokasi kepada unsur bantuan teknis, terakhir pada tahap pemantauan infrastruktur ini pemantauan. Karena faktor soliditas data-data dasar dengan pemantauan metode sistem planning tadi ini berbasis sistem informasi. Karena kalau pemantauan dan evaluasi itu tadi setiap TW itu juga triwulan ya, tiga bulan nantinya. Nah, ya mau kan saya di desa kalau KPO, ibu sekdes, dua admin, turun terus akan kira akhir bulan urung klik untuk fasilitasi desa. Ujian dia turun, ini timbangan lebih. Ini dana desa ini investasi terus saya kira ini kan masuk ke TW 2 ya. Jadi dilihat nembe di belakang sangat 5 juta. Nah ini pun di bagian bawah fasilitasi desa. Untuk admin desa ngisi, bahwa ternyata sama 5 juta itu A, B, C, D. Terus terima kasih gitu ya. Saya ingin buka yang Excel ini mas. Excelnya, saya ingin nanya, yang Excel ini ada yang belum jelas atau pernah mencoba atau malah Mbak Mira pernah mencoba? Harus aku luar biasa. Terus aku mas Lee, Mbak Mira harus aku. Itu gitu kan ya. Dimulai dari ada layanan rematri, chatting, bumil, anak dan keluarga. Data ini kan di data EHDW tahun 2020 3 hanya sifat likur karena kita memotret data mikro pembangunan di desa. IDM 24 itu motret kegiatan 223 mulane sing kaya iki baru panjenengan masuk ke sistem tetap kudu ditulis karena apa? IDM masih menggunakan standar Excel. Nanti di tahun 2025 untuk pengguna 26 yang menggunakan injak desa. Nanti kita lihat apakah injak desa itu itu tunggal, apakah langsung terhubung dengan EHDW atau tidak. Kita akan melihat. Karena kemarin saya dorong kepada beliau Pak Mustaqim, harusnya itu wajib terkonek dengan EHDW. Karena nanti kalau injak desa itu bukan oleh Kementerian tapi oleh Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini angka ini harus diketik, tinggal diisikan. Kenapa? Coba mulai layanan materi mas, klik layanan materi yang kuning. Nah,
Ya terus kamu ya, nanti ya, virus kamu. Ini jelasin dong. Kan bisa kan praktek baik gitu ya. Praktek hiji ya, praktek baik. Mbak Mira nanti materi, nanti Mbak Ani catin, gitu kan nggak apa-apa kan ada berapa? 1, 2, 3, 5. Nanti Bu Rina bagian layanan keluarga. Kan enak kayak gitu kan? Wajib gitu loh. Saya kira orang kayak amal jariah nganggo harta nganggo ilmu. Gitu ya, kan enak gitu loh. Kan Mbak ini katanya mengisi layanan anak. Tadi aja gitu, oke ya. Oke ya. Nah, sini ya. Untuk layanan menteri, ini sana isi ini nggak usah jawab apa-apa ya. Yang udah kayak gini nggak usah jawab wae. Karena apa ini udah doa ya. Ya nggak, anak doa itu karena oh itu doa ini. Oh pak, orang jumlah ini. Itu udah beda sile. Mungkin dengan doa ya excel ya. Pertama adalah nama lengkap remaja putri. Pokoknya kamu salah itu ya. Nama lengkap remaja putri. Ini kan dilengkapi nih. Tapi dia putri, tapi pendirinya sudah punya data. Ya, dari bayi itu, dari musuh, orang sakit beberapa kali nggak semua orang itu. Iya, dalam beberapa. Ada gitu ya. Datanya itu ada di dashboardnya KPN kan atau ya soal buat itu tapi itu diletakkan bukan layanan tadi kasih format PRT-nya udah bisa bukan diletak rematernya di desa perusahaan ya. Oh ternyata waktu 2023 masih nah itu ada semua datanya itu juga belum makan di calon pengantin dengan calon ini nomor dia sama dengan ingin dengan nomor orang yang kedua itu kalau kulit orang sini nah iya nikah makanya dikasih kakak gitu loh nikah laporan nikah nanti di sini tanggal lahir nah kalau nik ya nik masuk ke sini nanti ini akan membaca sendiri ya. Coba kita masukkan ada punya datanya enggak? Siapa coba? Aku ingin tahu. Yang udah kerja ini siapa? Pak Jeput. Aku pengen. Iya, makanya coba contoh Bu Ririn. Namanya siapa? Mbak Ani. Ya, kan ada di data itu dia HDP. Namanya siapa? Iya, mati. Jangan ada mati tetangganya loh. Iya satu. CT, ya, KCT. Terus nicknya tulis. Dah. Kok hilang? Sudah? 330? Tiga kosong, tiga lagi. 69. Sampai di sini ada yang belum jelas. Bu Sekdes jelas semua.
Bisa ikuti? Ajar kene jadi bisa ini. Iya. Bocah Siti mana bocah Siti ini? Bahannya kan bahannya. Hani. Bisa kan? Terus ngisi apa lo? Alah malah huruf yang gini. Mesti ikut ribet. Iya lah. Datanya jenengan kayak jadwal yang hadiri sampai Desember. Ini dilebokkan ini kok udah jeneng anak ya perlakuannya ke sini sudah jawab. Bu Ira mana bilang? Nah, bisa. Terus coba bro, dapat saya itu apa dapat saya itu hilang. Kita ada selingkuh loh. Seminggu ya. Seminggu kudu rampung. Wajib. Semua adalah orang rampung. Bukan jenengan desanya orang jenengan desa loh. Ya. Saya mau minta gitu. Lah saya kira apa yang dia ini sebenarnya? Orang tanya apa Mas Eka? Baiklah, punya nomornya Mas Eka kan? Nomor HP. Baiklah, udah punya nomor HP loh, punya Mas Eka. Jadi simpan grup itu. Oh, di grup. Iya. Baca sih. Jadi udah punya nomornya Mas Eka. Sudah. Oh, yang benar. Udah sering japri. Balik ini udah punya nomornya Mas Ito udah punya. Ngomong kelalaian itu dua. Wah, pelecehan itu. Mas Ito mana nih nomor itu? Nomornya. Baik dia punya nomor Mas Ito. Nomornya double loh mbak. Mas Ito nomornya double loh. Oh. Ih, sebel deh. Ada nomor sih. Sing kalau dia nomornya Mas Ito sama John KPM. Bahani. Iya, Mas Ito ini nomornya aja kok ganti loh. Ya, nanti tinggal ambil dia yang tinggal coba aja. Tanya apa tuh? Kalau satu ya coba, ada satu coba, Mas. Satu, nah kayak gini ya. Jadi milih. Terus sebelah, terus yang tidak. Ini Mas, satu lagi Mas sampai baru saya selesai. Nah, pinjam di sini ya. Halo, KPM. Sini ini sebagai ya. Orang saya isi ini angka siji. Kok dia punya angka siji? Telah bermain. Kalau Mbak Devi udah apa? Tapi di sini bisa diikuti. Pak Ali bisa Pak Ali. Ini ke pojok ini ya. Orang saya ngisi dengan nomor angka siji. Oh iya. Ini klik. Coba 0. Nah, kontaknya 0 sih. Kayak mana? Iya itu namanya. Kayak main dunia itu kan. Masih ada dua orang gitu sih. Ya mungkin cukup dibina. Cukup ada orang yang lebih juga boleh. Terus ini hasil pemeriksaan anemia. Nah, ya kan? Kami sendiri ini. Nah, terus ternyata layanan total itu juga baru menerima satu. Orang sampai kena ingin prokes ini berisi sebenarnya. Duh, gimana ini saya dapat merasa merem. Jangan belum orang apa? Clear ya? Ada yang ditanyakan? Oke lanjut. Layanan sate. Layanan sate jadi pakai apa? Contoh misalnya. Jadi pengen sate mana pak? Satin. Ya. Oh kayak gitu. Mas minta satin bisa mas. Mas minta satin. Satin ya. Satin. Dengan satin ya.
Ya, Suratno. Udah nama lengkap calon ini perempuan loh ya, bukan laki-laki. Jadi yang masuk ke sini calon pengantin itu adalah perempuan. Hebat. Karena sumber dari segala sumber adalah perempuan. Oh, nggak ada perempuan. Bingung, suka sebelum pakai lampu. Wes susi, nah sekarang nih 3-3 kosong. Ya, 3 kali buka. Terus kosongnya kakek mas 16 angka kan? Iya. Cukup dan terus butuh mengetok perkiraan sama ini lah menikah dia bisa bisa nikahnya tanggal berapa? Klik mas 23 Desember 2023. Ini mas, ini ya. Ini loh. Bulan, tanggal, tahun mas. Jadi, oke, klik. Nah ini harus hati-hati juga nih, nggak diterima itu. Ini nanti gini mas, 12 Desember 2023. Berarti setting laptop. Mas, saya kan di setting laptopnya from auto itu. Setting laptopnya. Wes klik salah satu mas, bisa mas. Oh silakan bolehnya. Ya, kalau untuk kolom tanggal lahir maupun perkiraan tanggal pernikahan, walaupun di situ dia settingnya bulan tanggal tahun, tapi kita tetap isinya tanggal bulan tahun. Walaupun kita isi tahun 2023 masih bisa masuk. Misalnya tanggal 26
garis miring 4 garis miring 2024 apa 23 enter. Tanggal bulan tahun. Terima kasih Bu Rina. Jadi nanti perkiraan pernikahan caranya nulis di sistem gitu ya, tanggal klik sini Mas. Nah, kita tulis tanggal dan ini anggap di bawah 2 digit, di bawah bulan 10 wajib ditambahi 0. Clear ya? 0 Januari 1. Kalau yang 10 ya 10. Gak masalah Pak Iman. Itu kalau Excel itu kita mau isinya 1 digit, 2 digit gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Oke. Coba Mas Eka dicoba. Ini kalau nggak dicoba kurangnya. Enggak, yang punya ini. Bu Rina. Bu Rina, ini punya Iya, ini punya saya. ya, yang ini dia Mas Eka. Nah, coba ditulis 26 garis miring 4 garis miring 2023. Nanti terus dicoba. Apa ya? Mungkin aja. Ya, oke, klik. Nah, ini kan membuktikan dengan mungkin bisa pulang ya nanti buat sekalian ya kan? Oke ya, clear. Nah, tinggal di sini tinggal pilih satu apakah dua dulu lagi di sini Mas. Yang kanan layanan. Nah, ini tinggal pilih ya. Ibu KPM dan juga Ibu Sekdes dan Pak Kades tinggal pilih 1 atau 2, 1 ya, 2 itu nggak ada dari 0, 1 sama 0. Nanti jawab dengan sendirinya. Ini orang saja karang-karang yang warna-warna ini orang sekarang ini sudah dikunci oleh sistem. Antara orang itu Excel lucu apa itu? Oke ya. Dan sekarang layanan sini Mas, baliknya ini. Bukan sini. Ini loh. Nah, mungkin ibu hamil, contoh. Nah, bukan itu yang tadi nyontohin yang kosong. Ini belum isi. Yang kosong. Nah, coba yang bawah, yang nomor 26, 27. Kiri sini. Nah, oke, isi 27. Misalnya ibu hamilnya Faridatun Solihah. Kalau bagus, untuk lagi. Jawab ini orang. Kok ada yang bertanggung jawab? Takut. Faridah udah apa? Terus tulis di pada kayak dulu bedanya bututnya lah. 700195001. 501 klik enter. Kok enter? Enggak, ini enggak jalan ini Pak. Diberi petik 1 dulu ya. Coba, ini kenapa ini? Nomor induk KTP-nya enggak mau jalan. Wes ini ngaca. Tadi tadi memberikan ini orang, memberikan ini tiga. Nah, ganti 2, apa? 2. Itu kan karena tadi nggak bisa karena nggak diberi petik 1 depannya. Oke. Coba enter. Terus tambah lagi. Oke, ini tambahan ya. Kalau yang tanggal lahir bukit isinya manual, bukan sistem.
Yang tadi juga manual. Itu kayak semua langsung sistem. Oke ya, kalau yang mobil isi tanah lain manual. Coba isi. Nah ini coba kamu. Enggak, kalau saya manual loh. Iya. Apa rumus saya kehapus ya? Bu ini pakai pen lama atau pen baru? Pen lama atau pen Ya baru? 2023. Ya. Nanti Yang baru udah langsung dia. langsung. Nah sekarang coba dia menjadi itu begitu kulitnya coba. Itu Mbak Devi pakai 2024. Udah diserap. Soalnya ini saya sejak tahun 2023 datanya udah Ya ini kan pindah aja sistem. lanjutkan. Ya. Nah dari sumber ini untuk hadir. Ya itu saya itu. Ya. Nah sekarang dimasuk ke sini tapi datanya Burina. Oke, itu dulu. Nah kalau data Burina itu Oke, ini yang kayak baru. Berarti layanan mobil. Oke. Ah, coba diganti. Coba nicknya diganti. Coba nicknya yang tadi punya Burina apa? Ya, yang sudah ada. Tapi jangan nick yang baru tidak. Yang sudah ada. Oke, enter. Nah, oke ya Burina ya. Ya, nanti tinggal di sini hari terakhir ini manual ya. Manual. Oke sih kayak ini sudah saya berikan ya. Oke sistem, oke manual kayak gitu kan ya. Oke sih urusan ini aja. Anu sistem. Nanti misalnya Pak Susi istrinya Mas Hakim itu titiknya segini, dia masuk ke mobil kemungkinan ya akan tanggal akhirnya itu. Jadi bisa. Coba ya nanti istrinya coba ya. Istrinya kamu coba masuk ke sini kan tanggal akhirnya mobil masukkan. Ya cek kayak gitu. Nah, oke ya. Nah, kamu kira umur kehamilan segini. Jadi saya ingat ya, kalau yang di dalam kotak-kotak kayak gini ini udah sistem. Gak boleh kali kalau masuk tidak ada panggilannya cuma minggu. Gak boleh apa? MBA. Ya, nanti ke sini di status tadi yang tadi itu kayak kata Risti. Ini Risti ya, bukan Risti. Kalau ya resiko tinggi lah ya, itu ibaratnya pakai Risti. Terus trimester ini catatan di LCD itu ada ya? Iya. Ya, ke sini Mas, bisa Mas. Nah, biasanya Coba diikutin Mas, diikutin saya isi. kehamilan data dari bidang desa. Bisa. Coba Mas, punya datanya Bu Rina dimasukkan untuk contoh kita. Ini masuknya kan tidak. Coba diklik ini. Kalau itu dia enggak. Nah ini tinggal kuliah ya. Tidak, misalnya 0. Oke, terus ini Rizky 3 juga benar. Nah, kalau yang sini coba semester 1 kehamilan punyanya mungkin contoh aja. Tidak banyak 1 0 1 0. Ya tidak. Orang nanti jawabannya oke ini algoritmanya apa numerik. Nah, ini
Karena kan 9 minggu. Ya, 1 minggu. Berarti berapa bulan? 2,5 ya? 2,5. Ya, 2,5. Udah di sini mas, sampai 20 belum? Udah. Oke. Nah, kita harus periksa atau tidak. Tinggal pilih klik. Misalnya tidak. Nah, berarti apa? Tidak. No. Kalau kan masih boleh kan? Lagi misalnya lagi pergi itu pas kata misalnya belum kosong ya bu? Oleh Dede. Ya. Nah, terus Belum. Dia tidak akan jadi 0. Iya. Terus geser ke sini. Nah, ini sudah sistem. Sampai di sini ada yang belum jelas. Saudara-saudara saya Pak nanti. Coba yang kayak Ya, nanti pasti bisa itu. Sebetulnya semua masih loh. Kita dari kayak gitu. Kita tahu. Iya, betul banget. Lagi-lagi Mas Eka dihapus dulu, ya. Dari awal Mas. Kita bedakan istilah Oke. mana Mbak Edi? Oh, beda. Mas, kesana Mas. Contoh beda, geser. Terus, ini pasti mau belajar. Nomor dua. Oke ya, bareng-bareng ya. Namanya siapa? Farinda. Ya. Ani ya. Kecil. Ya. Aduh, ya. Oke. Masukkan nomor linknya 16 digit Mas. Wes ngomong weh. Pakai sama kan Pak. Oke, masuk. Hari pertama, terakhir. Ini manual. Iya. Luar biasa. Ini rekan-rekan Bapak Ibu saya hormati. Inilah pekerjaan KPU sampai di 5 tahun dan terakhirnya kapan gitu. Bu Minta sampai tanya itu KPM dan terakhirnya kapan. Luar biasa. Pada saat dia lagi didatangnya itu. Oh, jadi terakhir kapan? Nah, ini masih itu. Kenapa? Orang hampir bumil wajib menerima layanan ini. Ini yang harus dilayani anaknya posyandu, ada di bidang desa, PKD Kolindes. Jadi tempat-tempat sasaran dan layanan itu wajib diopeni itu desa. Mulai oke, bersih, clear, bersihkan. Terus, oke, bentar. Nah, kayak gini. Udah mengalirkan. Mana boleh? Yang langsung minggu ya kerja. Kalau di daerah kan dia masih tetap tutup. Kita kan data-data dulu. Jadi kalau itu kan pas. Kalau cuma masyarakat kapan itu nggak boleh. Nah ini tinggal isi sesuai dengan kondisi faktual.
Anak sing kelalen KPM ada KPM jadi data kabeh sing hamil wingi tahun 2013 sing dilayani atau tercatat dalam sasaran anak sepuh belum anak sepuh karena nanti kedepannya sampai 2025 itu menjadi yang harus dilayani mendapatkan pelayanan. Oke ya, terus nah pasti udah saya ini saya ya nanti akan bertanya saya sama bahasa atau memahami itu yang namanya ada prosedurnya kayak gini kali-kali lah bahasanya di Quran itu jelas kayak gini loh kayak gini senang gitu Berdiri, masa itu lebih dari 100%? yang mana kasus Sama restinya. Ya. yang satu coba bagus ya terus saya ini oke sekarang banyak anak Gak mesti dia pasti kan? Maksudnya cek aja. Berarti kita harus sepakat kalau dia cek tesnya diisi. Soalnya kalau enggak nanti hasilnya lebih dari 100%. gimana? Coba ditunjukin kasus ini mana? Tadi yang cek aja yang diisi. Coba nah. Nanti prosentasenya lebih dari 100. Coba misalnya yang kayak 0 Risti 1 berapa? Dibalik Ini ganti mas, ini 0, ini 0, ini 0 terus ini angka 1 coba ini dua-duanya. berarti ini sama harus mengisi kalau itu artinya sistem ini membaca ibunya itu kan isi resti catat yang dicatat Kalau tes itu kan resti melihat dari umurnya. Umur tidak lebih dari iya. Berarti kita sepakat kalau cek restinya juga. karena tadi kalau diubah nggak 100% masih bingung kalau sebetulnya bagian beli saya kan dan itu kan anggaran resti yang mesti pack yang mesti resti biji normal tapi aja bukan normal oke ya, Dit. Lanjut layanan anak mas. Layanan anak. Dimasukkan coba. Ini yang penting kemarin ada pertanyaan dari ini masalahnya. Ya, ini harus benar-benar coba dimasukkan. Sekarang nomor isi mas. Kita isi nomor 1. Terus nama anak. Smith ya Smith. Oke, dikenalin pilihan laki-laki. Dik, kira-kira apa yang selalu tulis? Jam 1 Februari 2023. Berapa sekarang? Enter. Nah, terus nama orang tua. Eko, terus kelamin.
Dan ISIS punya hal di sini. Masih buruk. Terus stunting, ya. Kalau pakai HP ya bisa. Terus tambahan isi. BO-nya. Terus ini dia baru 1 tahun loh, Mas. Bisa semuanya. Kecuali yang nanti enggak, kecuali yang mesti tambahan. Sekarang dari keluarga. Nah, dia mau ya kita ya, biar aku tanya anak sambil itu sebelum gue dijawab apa sekarang kita betul. Ya. Sekarang betul-betul koper lah ya. Lanjut. Nama lengkap kepala keluarga. Dan ini banyak bisa disebutkan ya ditulis. Pernah disebutkan masing-masing kalau dia anak segera saya duluan dari kakaknya. Karena dia tidak saudara. Duluan. Kenapa itu udah pakai duluan? Terus anak Bapak Eko. Karena ini kita ambil dari nama anaknya, jadi dia harus dalam. Ya yang ada anak-anaknya. Dusun 1 apa 2? Nama lengkap ibu hamil. Dia enggak, istrinya enggak hamil. Ibunya nggak hamil. Hamil aja. Nah, itu Biasanya kan tempat gantung bu. Kemarin hamil sampai lagi kan nggak apa-apa bu. balikannya dia baru punya 1. Enggak, anak pas sampai lagi sebelum isinya apa ini? Jumlah anaknya. Nah, ini penting ya kalau 0 sampai 5 ini jumlah anak dalam 1 kakak. Iya. Jumlah anak dalam kakak. Yang balita. Yang balita, kategori balita. Berarti itu sampai 5 kan bulan ya, 6 tahun ya. 5 tahun. Mohon ya para PLD, para ibu sekres KPN, isian di sini 61. Isi umur 0 sampai 5 anak jumlah ini. Bunga dunia bunga aja ini. Karena satu kepala Dari Mas Ratno gue. Oke. Kategori terganda 3. Terus dari kata-kata. Nah, ketenangan kan? Sebentar Pak Iman. Ya. Untuk yang kategori keluarga rentan itu kita harus sepakati juga. Maksudnya rentan ini dalam apa? Kriterianya itu apa? Itu kita harus Nah, sepakati. sekarang saya tanya yang sudah terisi kategori rentan dalam layanan keluarga yang seperti apa? Yang pertama kita lihat dia ada balita stunting atau tidak. Iya. Berarti kalau di dalam satu keluarga ini, apakah ibunya itu atau ditinggalkan, ya? Terus saya lihat juga dari yang daftar P3KE. oh dia masuk dalam daftar P3KE. P3KE masih itu dia masih Iya. Iya. Kalau Dia dia dapat dapat KPN. terus apa? Terus udah Sementara sih itu ya, tapi sebenarnya itu yang kesana itu ada jamban, punya jamban sehat atau enggak, punya JKN atau
Oh, jamban, fasilitas jamban ya. Jamban, terus air bersih. Iya. Oke ya. Harusnya sih seperti itu kalau Ya. komplit. Ya. Tapi kalau saya cuma lihat di bagian balita stunting atau enggak, dia buangin tek atau enggak, terus dapat bantuan atau enggak. Yang kedua, ibunya resi atau terus fasilitas keluarga ada jasa dan kalau itu tidak terpenuhi sama maka itu masuk kategori clear ya. Nah, terus sekarang dilihat skor KT Mas Eka, dilihat skor KT. Nah, ini Bapak Ibu saya hormati, ia mesti sidawe orang sah di kesalahan dawe kesalahan utama dia terus ngerti lah akhirnya ketahuan terus ke bawah. Nah, ini tiga misi ya benar-benar gitu ya. Nah, ini biasanya mana terus ayo ke bawah Mas Eka ke bawah. Nah, terus nah ini angka ini berisi sendiri terus ke bawah sampai full. Terus, nah ini harus diisi oleh fasilitasi desa KWN, KPM. Jadi KPM cuma sampai A sampai C, sampai C ya, sampai C. Terus sambung ya. Itu Jadi komisi memang berarti sama dengan konvergensi desanya. iya. Ini kondisi real yang kamu bisa. Sampai misalnya kita datang saja, belakang orang bahan, apa yang kita ini bu, yuk datang mana lagi bu yang bisa ini mau ini kayak misalnya total kegiatan mendukung stunting dengan taggingnya ya. Ya, taggingnya kemarin kita tinggal melakukan blog gitu. Terus pilihan jumlah alokasi anggaran untuk mendukung pelaku desa kadang-kadang udah dapat ini tinggal coba diklik ini mas. Ini kan sudah ada tandanya ya. Nah, jawaban ini kan ada tidak ada plus gitu ya. Jadi cikurjen mungkin tetap ini. Mungkin kalau lalu ini kata kapasnya nggak berbulan ya kita mau masuk ada. Terus penyelenggaraan PAUD dapat diklikkan kayak gitu ada uang KP PAUD kok sudah. Nah, desa melakukan monitor evaluasi. Nah ini sudah ketemu iya atau tidak. Terus kendala yang dihadapi tinggal ditulis. Kan ada ya di TV ya, di TV apakah ada tinggal ditulis. Namun ya, Bapak Ibu, oke, saya terima kasih atas Pak Pendidikan Mas Hakim. Kita kembalikan kepada tuan rumah untuk melanjutkan hari ini sudah sore, sudah jam 4. Terima kasih Bu Lina atas tuannya informasi. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih Bu Lina untuk gabung bersama kita di sini seperti inilah kinerja konservasi stunting waktu ini menjadi bagian pelaporan beliau Pak Camat seperti inilah kami. Dan untuk dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebenarnya tadi pemaparan terus diskusi, tapi kita sih udah langsung diskusi. Jadi ini FGD lagi, oh bukan kan jadi bisnis. Kalau habis ini mau ke tempatnya Mbak Yusni, ini mana sih dari terima kasih Mas Imanuddin, Bapak Ibu yang undangan pada siang hari ini acara kita telah lalui bersama. Alhamdulillah ini belum dikocok ini bulan depan di mana ini kami di usai tes di
Pak Mijin lagi semangat-semangatnya pokoknya baru. Oke. Untuk bulan depan kita bertemu lagi di Pamijen. Mungkin sebelum pengumpulan IDM ya, Pak, biar kita bisa evaluasi bersama. Jadi ya, yang pertama berarti ya nanti untuk di Pamijen. Gitu, terima kasih teman-temannya, saya mohon maaf. Bila kami hidayah, wassalamualaikum. Ditutup, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.